Halo Sobat YPSK, salam orang muda. Kembali lagi kita berbincang-bincang tentang kewirausahaan yang tentunya sebelum-sebelumnya kita sudah podcast atau bincang-bincang sebelumnya tentang kewirausahaan orang muda. Kali ini kita juga akan membahas tentang apa sih tentang dunia usaha orang muda, tentunya dengan narasumber yang kece dan keren dari Pringsewu. Baik, kali ini kita didampingi oleh narasumber kece dari Pringsewu. Silakan Kak untuk memperkenalkan diri kepada sobat-sobat orang muda dari YPSK. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa. Saya selaku Direktur dari LKP Smart Plus Academy, bergeraknya di bidang lembaga pelatihan sampai penyaluran kerja gitu. Oke, hari ini kita akan banyak lagi ngobrol buka-bukaan ya. Iya, baik. Ngobrol bagaimana membangun bisnis agar semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin besar gitu. Ya, tentunya bisa memotivasi untuk orang muda ya Kak ya. Oke, gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, punya usaha apa sih di bidang tadi LKP itu maksudnya apa biar bisa mungkin mendapat gambaran bagi orang-orang muda tentang LKP, dunia LKP itu seperti apa, sejarahnya bagaimana, terus cara merintis usahanya itu seperti apa. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Ulan. Wah, luar biasa nih. Pertanyaannya udah ngeri-ngeri semua ini. Oke, jadi LKP ini singkatan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan. Lembaga ini berdiri tahun 2015. Sebenarnya ngerintisnya dari bimbel biasa. Anak-anak datang ke rumah. Nanti biasanya karena kasus mereka di sekolah tidak bisa mengerjakan di rumah, ibunya nggak ada waktu, akhirnya datang ke kita minta solusi untuk mengerjakan PR. Itu berlangsung sampai tahun 2019. Tahun 2019 kita membesarkan diri, meyakinkan, akhirnya tetap bimbelnya masih jalan di depan. Nah, yang di sini lembaga pelatihan kerjanya. Jadi di sini bagaimana anak-anak yang belum bekerja sampai bekerja gitu. Secara umum seperti itu. Untuk profil secara umum juga bahwa kita lembaga ini di bawah naungan Kemendikbud dan di bawah Kemenaker. Terus lembaga ini sudah terakreditasi baik di BAN PNF maupun dari Kemenaker gitu. Baik, itu memulai usaha ini tuh dari kapan sih Pak? Maksudnya dari usia muda kah atau mungkin ada tantangannya selama membangun LKP ini? Ya. Mungkin bisa diceritakan. Wah, kalau mau tantangan ini seabrek tantangannya ya. Kalau udah ngomongin tantangan luar biasa. Sebetulnya Pak Mustafa ini sebelum ngerintis sudah ikut orang dulu. Dulu ikut BBC Widya Yahya itu selama 7 tahun. Jadi saya sudah digembleng di sana secara mateng dari staf biasa sampai jadi kepala cabang. Terus tahun 2015 kita coba buka sendiri dengan nama brand sendiri. Tentu kendalanya banyak banget. Yang pertama tentang mindset berusaha, mindset owner bagaimana agar tangguh gitu. Terus yang kedua tantangannya tentang branding. Bagaimana kita bangun branding agar orang itu percaya bahwa kita itu punya solusi gitu. Terus yang ketiga bangun teamwork. Teamwork ini susah. Jadi itu beberapa kendala yang kita hadapi. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu dengan kita belajar, kita baca buku, kita sharing dengan teman, akhirnya semuanya bisa teratasi gitu. Di LKP ini kira-kira timnya ada berapa Pak? Terus kira-kira sudah berapa anak dan orang muda yang sudah mengikuti di lembaga ini? Oke, jadi di lembaga ini ada 2 divisi untuk pelatihan ya. Ada yang offline itu yang handle 9 orang. Yang online itu yang basisnya online itu hampir 13 atau 15 orang, baik dari web support dan sebagainya. Untuk alumni hampir di atas 500 orang gitu. Kalau yang online ini hampir 40.000 orang. Baik, tadi kan sudah Kakak jelaskan nih tentang kendala-kendala yang dihadapi selama membangun usaha, merintis usaha. Nah, saya tuh pengen banget sih Kak denger tips tentang teamwork tadi kan kendalanya. Banyak tuh sekarang tuh orang muda itu pengennya tuh bekerja sendiri-sendiri. Nah kan dalam dunia usaha itu kalau ada teamwork itu mungkin bisa lebih sukses, bisa lebih maju. Gimana sih Kak tipsnya untuk membangun teamwork yang berhasil, yang bisa sampai sesukses ini dalam usaha? Oke, jadi untuk bangun teamwork itu yang pertama yang dilandasi adalah
kita belajar memanusiakan manusia dulu. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa, sebenarnya itu banyak banget jabarannya. Leader itu salah satu ada L, ada E. Itu empati. Empati itu bagaimana leader itu mempunyai rasa memanusiakan manusia. Jadi kalau sudah ada rasa itu, maka bangun timnya mudah. Pak, penting nggak bangun tim di dalam sebuah usaha? Penting. Kita nggak bisa berjalan sendirian. Kalau ada tim, itu bisa jalan jauh. Tapi kalau sendirian bisa jalan cepat. Nah, usaha ini kalau bisa jalannya cepat dan jauh. Nah, maka butuh tim. Gitu ya. Nah, gitu. Bagaimana bangun tim? Ya pelan-pelan. Sementara kita misal usahanya bagian make up. Nah, make up, bagian ini kalau bisa dari dulu, nanti bagian yang lain mungkin kalau ada tamu berarti kita butuh namanya pelayanan untuk servis, berarti butuh itu dulu. Terus menyesuaikan kebutuhan kalau untuk teamworknya gitu. Itu pelan-pelan, lama-lama nanti jadi gitu. Tapi untuk bangunnya yang pertama dasarnya adalah empati tadi itu. Jadi salah satu kemampuan leader untuk membangun teamwork itu ada E, empati. Bisa memanusiakan manusia. Kalau itu jadi, maka nanti timnya enak. Timnya kerjanya nyaman, ada kita yang kerjanya sama gitu. Insya Allah nanti bisnisnya bagus. Nah ini kadang kekurangan. Pokoknya kalau leader itu ya maunya tangan besi pokoknya. Kalau gini, kalau gitu nggak gitu. Nah kalau di kita, saya malah lebih banyak mendengarkan. Lebih banyak. L itu listening. Good leader is good listener. Jadi pemimpin yang bagus adalah dia yang pintar mendengarkan. Jadi kalau ini sebenarnya ruang diskusi nih, Mbak. Orang diskusi nih. Ya. Jadi kalau diskusi saya mendengarkan saja apa kemauan mereka. Paling nanti saya petik ini goalnya. Yang penting goalnya ini. Mereka mau bahas apa terserah gitu. Oke ya. Jadi listening sama empati yang lainnya besok lagi. Oke, baik. Oke Kak, jadi kan tadi ada teamwork dan bisnis secara cepat dan jauh. Mungkin teman-teman orang muda ini masih bingung antara bisnis cepat dan jauh itu maksudnya seperti apa? Boleh dijelaskan nggak Kak? Oke, siap. Jadi cara bangun bisnis ada beda-beda caranya. Ada yang sendiri. Kalau sendiri itu cepat karena dia kerja sendirian. Selesai cepat gitu. Nah, tapi kalau dengan adanya teamwork itu bisa cepat dan besar. Jadi pasti besar kalau ada timnya gitu ya. Jadi pokoknya bisa disimpulkan kalau mau sendirian itu bisa cepat, satu karena sendiri. Cuma nggak bisa besar. Kalau mau besar kita harus melibatkan orang banyak gitu. Oke, jadi tadi kan kita juga sudah bahas nih Kak tentang branding. Sebenarnya kesulitan dalam membangun branding di usaha itu apa aja sih Kak? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman orang muda. Oke, terima kasih. Aduh, ini masalah branding ya. Ini masalah branding ini luas banget ya. Karena bagaimana orang itu bisa tahu ini tuh siapa gitu. Contoh, branding itu Mbak Ulan pernah dengar nggak? Tit itu apa Mbak kira-kira? Es krim bisa. Terus tok. Somai ya? Iya, somai. Ada juga bentuknya branding itu bentuk tulisan gitu. Jadi branding itu boleh dengan suara, boleh dengan tulisan dan sebagainya. Nah kebetulan brandingnya Smart Plus ini dengan bentuk pengakuan. Jadi yang saya bentuk dari sekarang adalah pengakuan. Karena memang kita mulai dari kecil, bukan langsung perusahaan besar gitu. Jadi branding kita bentuknya dari prestasi gitu. Jadi bagaimana orang itu melihat kita, terserah melihatnya dari apa. Nah sementara kita melihat branding Smart Plus ini adalah lembaga prestasi. Buktinya dari tahun 2017 sampai tahun 2021 kita selalu juara 1 tingkat nasional gitu. Jadi brandingnya seperti itu dari prestasi. Apakah nanti boleh beda? Boleh. Tapi kita lihat situasi yang ada gitu ya. Jadi bisa dipetik brandingnya mau dari mana. Kalau kita dari prestasi dulu gitu. Oke, baik. Selanjutnya ini tentang mitra kerja ya Kak, tentang membangun jejaring juga. Penting nggak sih Kak untuk membangun jejaring saat kita mau merintis usaha, membangun usaha, terus apa saja sih keuntungannya jika kita mempunyai jejaring-jejaring, terus mempunyai mitra kerja? Oke, jadi di lembaga ini ada 4 goal ya. Jadi lembaga ini akan bagus, yang pertama adalah kelembagaan, instruktur,
pelatihan, dan mitra kerja. Jadi mitra kerja penting nggak? Penting banget. Pertama, mitra kerja itu akan jadi user kita. User. Jadi anak yang belum bekerja, pelatihan bekerja. Berarti yang gunain mitra gitu. Jadi penting banget sebagai user. Kalau sampai user atau mitra kerja tidak membutuhkan produk kita, ya usaha kita nggak jalan. Gitu. Yang kedua sebagai kontrol. Kita nggak akan tahu kualitas siswa kita. Nah, ketika di tempat kerja, nah biasanya mereka akan bilang, Pak, siswa Bapak kurang gini-gini dan sebagainya. Jadi yang pertama sebagai user, pengguna, yang kedua sebagai kontrol. Nah, yang selanjutnya mitra kerja di lembaga kita sebagai guru tamu. Nah, jadi di lembaga kita ada namanya guru tamu. Jadi kita sering datangkan mitra kerja ke sini untuk memberikan ya simulasi kayak pelatihan soft skill tadi yang disampaikan oleh tim, bahwa kadang ada beberapa sekolah atau lembaga juga itu kekurangan pelatihan atau materi tentang soft skill, maka kita butuh guru tamu dan biasanya kita ngambil dari mitra kerja itu gitu. Lalu kalau untuk pentingnya membangun jejaring dalam usaha. Itu apa aja sih Kak? Oke. Boleh disebutkan. Jadi sebenarnya semuanya itu ada circle-nya Mbak. Jadi seperti konsep sukses atau gagal. Sukses itu ya ada polanya, gagal pun ada polanya. Kalau kita sering kumpul dengan orang gagal ya pasti insya Allah gagal ya Mbak ya. Kalau kita circle-nya dengan orang yang sukses, makanya sukses. Jadi bagaimana kok kita kumpul nyari teman-teman jejaring itu, ya itu kayak gitu sebenarnya untuk mempengaruhi. Kadang kita kan namanya bisnis, kadang naik, kadang turun. Kadang ada masalah, kadang enggak gitu. Nah, makanya kalau kumpul dengan mitra, makanya kita ada solusi gitu. Nah, ada solusi, oh ini bagaimana perkembangannya kayak gini dan sebagainya. Tentu nyari mitra yang bagus gitu. Dan dengan kita bermitra kayak gitu nanti kita akan ketemu dengan sosok. Nah, ada namanya mentor gitu. Jadi setiap bisnis pasti ada mentornya. Bisnis yang bagus pasti punya mentor yang bagus, gitu ya. Gitu. Jadi untuk bikin circle biar bagus. Jadi kalau udah punya bisnis kok campurnya dengan orang yang nggak punya bisnis, kita bingung juga bahasnya. Nah, tapi bukannya melupakan orang yang nggak punya bisnis ya. Jadi lebih banyak kumpul dengan satu circle itu agar dia ngasih ide-ide, insight, mungkin ada masalah, ngasih ide dan sebagainya gitu. Jadi penting banget kalau udah punya usaha harus banyak jejaring gitu. Oke, jadi kalau bisa saya tangkap nih Kak, mungkin tadi ada 3 kendala nih dalam usaha. Yang pertama ada teamwork, yang kedua ada branding, dan yang ketiga ada tim kerja. Mungkin bisa nggak sih Kak kasih tip gitu untuk teman-teman orang muda, gimana sih solusi atau cara mengatasinya ketika kita mengalami kendala-kendala tadi saat memulai usaha? Oke, jadi kalau ngomongin belajar usaha ya pasti ada kendala ya. Jadi di situ sebenarnya kendala itu sebenarnya bukan masalah ya, itu sebenarnya proses belajar gitu. Jadi ketika ada usaha kok nggak ada masalah itu malah bahaya gitu. Bahkan kalau bisa ada masalah terus gitu ya. Entah masalahnya profitnya kurang besar dan sebagainya itu ya. Tentu itu masalah positif. Nah, kalau masalah negatifnya, nah tinggal telaah aja bagian mana yang tidak sesuai dengan KPI-nya. Jadi setiap usaha harus ada KPI-nya. Ini mana yang tidak sesuai dengan alurnya gitu. Jadi nelahnya lebih enak. Jadi tidak bisa masalah itu secara secara luas, oh ini masalahnya gitu enggak. Jadi dirinci saja masalahnya apa dan sebagainya. Makanya butuhnya ketika udah punya usaha segera cari mentor yang terbaik, circle yang terbaik. Maka di situ nanti akan ngobrol dengan teman-teman. Karena bisnis ya masalahnya itu aja sebetulnya. Masalah teamwork, masalah branding, masalah karyawan yang toksis, masalah keuangan, masalah produksi, ya gitu-gitu aja sebetulnya. Gitu. Jadi nggak akan kemana-mana masalahnya, gitu. Jadi kalau udah punya circle-nya, sudah punya mentornya, insya Allah aman gitu ya. Oke, yang selanjutnya nih kita mungkin ada dampingan kami itu orang-orang muda itu sangat susah untuk mengembangkan usaha, mungkin yang dilatar belakangi oleh pengelolaan keuangan yang kurang baik nih.
Nah, mungkin kakak mungkin pengen sharing atau mungkin berbagi dengan teman-teman orang muda bagaimana sih cara melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dalam berwirausaha. Atau mungkin pernah cerita dalam membangun usaha ini nih pasti ada kendala soal keuangan. Nah, mungkin bisa diceritakan dengan teman-teman. Oke, ya. Ini jadi kalau ngomong bisnis itu pertama yang dicek adalah keuangan. Jadi kita itu salah satu belajar sekarang masuknya ke korporasi, bagaimana kita invest kemana-mana. Jadi yang dicek bukan mana gedungmu, enggak, mana timmu, enggak, mana laporan keuanganmu selama 3 bulan dan 3 bulan akan datang. Jadi ketika kita mau invest, tim kita masuk ke sana selama 3 bulan. Bayar pajaknya betul apa enggak, gaji karyawannya nunggak apa enggak, dan sebagainya. Berarti keuangan itu penting. Untuk bahas keuangan itu juga lebar banget gitu ya. Jadi saya setelah baca buku dan sharing dengan teman-teman, harus ada 4 yang dipisah. Yang pertama, kita itu sebagaimana. Nanti kita coba dipilah-pilah. Yang pertama adalah mindset jadi orang kaya. Mindset jadi orang kaya itu uangnya itu ditabung atau diinvestasi. Ada yang kedua mindset orang miskin, dapat uang habis gitu ya. Terus ada mindsetnya orang menengah gitu. Pokoknya dapat uang langsung, wih, saya pokoknya harus kelihatan kaya gitu. Nah, nanti ketika berhadapan dengan seseorang, misal tanya tentang keuangannya itu, objek tersebut memosisikan dia sebagai orang kaya yang uangnya dapat uang ditabung atau investasi. Yang kedua dia orang menengah, langsung pokoknya biar kelihatan kaya, beli baju, beli jam, beli iPhone yang wah gitu, langsung nongkrong di kafe yang sejam 1 juta gitu ya. Atau dia sebagai orang miskin, pokoknya dapat uang habis pokoknya. Nah gitu, itu konsep pertama dulu. Jadi untuk ngomong periksa keuangan. Jadi kita nggak bisa langsung, oh kamu harus nggak boros. Nah kalau dia memang mindsetnya dia masuk ke kategori orang miskin ya, itu kategori aja ya. Nah makanya dia susah juga gitu. Nah selanjutnya, kalau tips dari kita bangun bisnis selama ini, yang pertama, ini kalau persentase menyesuaikan saja. Jadi kalau kita itu, yang pertama 10% itu sedekah pokoknya. Jadi dari laba bersih, misal kita dapat bulan ini dapat 10 juta, pokoknya 10% untuk sedekah. Entah untuk fakir miskin, entah untuk keagamaan atau sosial dan sebagainya. Terus yang kedua, itu untuk menabung. Tapi menabungnya jangan disimpan hanya bentuk uang, nanti lama-lama nabung itu jadi investasi, entah bentuknya jadi emas atau jadi apa. Terus yang sisanya untuk keluarga dan untuk kebutuhan keluarga dan sebagainya. Itu bulan yang pertama, tapi bulan selanjutnya yang untuk sedekah dinaikin boleh, dan yang untuk investasi dinaikin. Nah, yang untuk keluarga lama-lama dikecilin gitu. Jadi jangan sampai yang keluarga gede terus tapi yang menabung kecil. Jadi kadang-kadang teman-teman ini yang dibesarkan untuk keperluan pribadi, yang nabungnya kecil. Jadi lama-lama, oke, tahun pertama pokoknya 10% untuk nabung. Misal kita gajinya 1 juta, berarti 100.000 nabung. Tahun kedua 20%, berarti setiap bulan 200.000 dan selanjutnya gitu. Lama ngecilin. Itu sesuai dengan ininya gitu. Nah, kalau kita konsepnya seperti itu gitu. Oke ya. Tadi secara luas dan secara saya simpulkan untuk pebisnis muda. Nah, jadi semakin hari itu jangan lupa kita harus menyisihkan uang untuk nabung ke investasi. Tapi harus sisihkan yang pertama dulu gitu. Jadi boleh 20%, 25%. Semakin besar semakin bagus. Sisanya baru untuk keperluan hidup dan sebagainya gitu, atau untuk gaya hidup dan sebagainya gitu. Terus kalau hutang, Pak, gimana kalau kita bangun bisnis hutang? Jangan dulu. Pokoknya hindari hutang. Bisnis yang bagus itu bisnis yang nggak ada hutangnya. Menurut saya gitu. Kalau bagus ngapain hutang gitu kan? Gitu. Malah kalau bisa ngutangin temen-temennya, ini tak utang-utangin gitu. Berarti investor gitu. Seorang investor itu pasti bisnisnya udah bagus, nah dia ngutang-ngutangin kok gitu ya. Oke, boleh nggak sih Kak cerita nih atau sharing ke teman-teman, pernah nggak sih mengalami krisis keuangan atau manajemen keuangannya mungkin dalam pengelolaan usahanya? Terus mungkin kan pasti ada masa-masa yang down atau apa, mungkin bisa diceritakan. Oke, ini kalau mengulik ini jadi sedih saya malah. Pasti Mbak, jadi
tadi intinya dalam bisnis ya keuangan tadi itu ininya, jantungnya. Kalau keuangannya bagus, bisnisnya bagus gitu ya. Nah, dulu pernah menghadapi seperti itu. Jadi dulu sebelum kita punya gedung permanen ini kita ngontrak-ngontrak ya sampai 4 kali gitu, ngontrak pindah gini kayak kucing gitu ya, pindah-pindah. Tahun pertama itu setahun hanya 2.500.000. Nah, kita kontrak, akhirnya setelah tahun yang ketiga mintanya 7.500.000 per tahun gitu. Berarti hampir berapa persen itu. Nah, terus kita akhirnya pindah pun harganya sama, mahal. Nah, disitulah kita nggak ada dana, tapi alhamdulillah karena kita punya trust itu kita punya trust bahwasanya oh kita itu udah punya siswa sebanyak ini, jadi nanti bulan sekian pasti kita bisa bayar. Terus alhamdulillah ada support dari keluarga. Dulu ngontrak itu hampir 25 juta dan kita punya uang hanya 10 juta gitu. Jadi sisanya pinjamin sama keluarga, tapi kita komit. Jadi seorang business owner kalau mau hutang harus komit. 3 bulan ya 3 bulan, jangan sampai ini. Terserah caranya bagaimana gitu ya. Nah, itu ada kendala-kendala seperti itu. Sampai ke sini alhamdulillah ketika membangun lembaga pun sebetulnya kita ada hutang juga, tapi trust juga dengan beberapa toko bangunan. Jadi ini kalau bangun usaha ini, gedung ini semuanya yang bangun toko bangunan, gitu. Iya. Toko bangunan kita nanti tinggal ngangsur saja, karena trust tadi. Jadi keuangan akan selesai jika kita trustnya bagus. Kita dipercayalah sama orang, insya Allah beres gitu. Makanya dari sekarang ya bangun branding sama trust itu penting banget gitu. Ada tips lagi ketika bangun bisnis, jangan lupa ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah making money. Jadi teman-teman ketika bangun uang bagaimana setiap hari itu dapat cash, walaupun kecil, cash. Jadi kalau cashnya ada, alhamdulillah nanti cepat jalan, ya cash. Terus yang tadi sama menabung investasi. Jadi menabung itu jangan disimpan, miningnya disimpan di dompet gitu, jangan. Tapi ini untuk invest, walaupun investasi 1 tahun lagi gitu. Terus hidup yang paling ringan. Kalau belum perlu mobil jangan beli mobil. Masih pakai motor bisa pakai motor. Misal udah punya mobil, perlunya pakai Avanza dulu tidak apa-apa. Jangan langsung beli Ribbon dan sebagainya. Nanti peluangnya besar gitu. Jadi sering dapat cash, terus investasi, terus hidupnya sederhana. Kalau masakan Padang masih doyan ya makan Padang dulu lah. Jangan di Putih Minang atau Putih Minang, jangan di resto dan sebagainya. Pokoknya disimpel dulu gitu. Nanti gampang kalau kita tidur kemana-mana uangnya udah masuk lah, terserah mau makan apa aja boleh gitu. Kalau tips keuangan salah satunya kayak gitu. Kadang-kadang temen ini jebolnya di situ. Cashnya belum ada, dia udah nggak nabung, nongkrongnya di tempat-tempat yang wow, akhirnya ya bobol juga dia keuangannya. Padahal itu yang dibawa uang perusahaan, walaupun perusahaannya sendiri gitu, gitu. Dan hati-hati juga ketika bangun bisnis, dari sekarang udah mulai dipisahkan. Oh ini uang pribadi, ini uang bisnis. Nah banyak usaha-usaha atau UMKM yang gulung tikar karena tidak bisa membedakan uang sendiri sama uang perusahaan. Akhirnya ya udah campur, dia pergi kemana, ngobrol-ngobrol sama temennya, makan-makan habis, ternyata bukan uang pribadi, ternyata uang perusahaan. Perusahaannya gajian nggak ada uang, habis. Gitu. Nah itu hal-hal yang sering terjadi. Oke, tadi mengulik lagi tadi pertanyaan tentang masalah cash ya. Cash itu bagaimana ada dana untuk operasional, untuk membiayai produksi, untuk membiayai karyawan dan sebagainya, gitu. Untuk bayar piutang dan sebagainya, gitu. Jadi jangan sampai cash itu tidak ada, gitu. Oke, jadi baik kita tadi sudah banyak nih ngobrol tentang usaha, tentang bagaimana mengatur usaha, membangun usaha, serta kendala-kendalanya. Nah, mungkin ada nggak sih Kak tips atau motivasi gitu biar teman-teman orang muda itu bisa konsisten dan continue membangun usahanya biar jadi usaha yang sukses gitu. Oke. Jadi kalau ngomongin motivasi ini ngomongin bisa dari hati ke hati sih Mbak ya. Jadi kadang ayo semangat, tapi kalau hatinya nggak semangat juga semangat gitu. Jadi kalau ngomongin motivasi itu biasanya dari
bawah sendiri gitu. Dari mindset pertama, ngapa kok saya harus berbisnis. Jadi ketika kita punya big why, ngapa kok saya harus berbisnis. Pertama mungkin saya harus bagian orang tua, saya harus passive income, saya harus apa dan sebagainya. Ketika ini alasannya banyak, maka dia akan semakin kuat. Kadang pembisnis ini alasannya nggak terlalu banyak. Lah daripada saya kerja, lah bikin usaha. Lah kayaknya usaha enak loh, kayaknya. Nah itu alasannya kurang kuat. Jadi kalau yang pertama pokoknya big why-nya besar. Ngapa kok saya harus bangun bisnis? Ditulis aja sebanyak mungkin. Semakin banyak alasan maka semakin bagus. Nah itu big why-nya. Yang kedua terus belajar, action, evaluasi. Terus yang selanjutnya tetap cari circle, ikut organisasi basisnya bisnis. Ada TDA, ada IPF dan banyak banget nih teman-teman lingkar bisnis gitu. Terus yang terakhir sama, cari mentor. Tidak bisa usaha tidak ada mentornya. Seorang siswa hebat mesti ada gurunya. Pasti, siapapun itu, gitu ya. Gitu, cari mentor yang terbaik. Mentor yang terbaik ciri-ciri ada 3. Lebih kaya, lebih soleh kalau orang muslim, terus lebih apa ya, lebih saudagar dia. Jadi lebih kaya, lebih pinter, imannya lebih bagus gitu. Kalau lebih kaya nggak mungkin dia ngakalin kita. Kalau dia lebih imannya lebih bagus, nggak mungkin kalau kita nggak baik nggak diingatkan gitu. Kalau dia nggak lebih saudagar, ya enak, enjoy aja, ngasih kita gitu, nggak pelit. Lah dia udah kaya kok gitu. Nah, gitu. Jangan kebalik gitu. Oke. Udah panjang lebar nih. Bisa sedikit disimpulkan untuk para pembisnis muda ya, calon pembisnis muda ini luar biasa. Ada 3 yang perlu saya mungkin berikan masukan, nanti boleh ditambahin. Yang pertama cari untuk bangun bisnis, cari masalah. Nah masalah itu kita bisa selesaikan. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah, maka bisnis kita akan survive, bertahan gitu. Terus setelah itu silakan cari circle, cari teman bisnis biar bisa mensupport. Jadi kalau ada kita ada masalah, nah mereka akan bantu. Terus masih sama tadi itu, tetap cari mentor yang terbaik gitu. Udah itu aja 3 itu. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan masalahnya orang, maka bisnisnya jalan. Setelah itu teman-teman cari ringkalan bisnis, komunitas bisnis, nanti akan sering sharing di situ. Terus cari mentor, salah satu terbaik, nah untuk dampingi kita terus gitu. Udah itu aja, kalau itu bagus, nanti lainnya mengikuti gitu ya. Oke, jadi begitu tadi tipsnya dari Kak Ahmad Mustafa. Baik teman-teman orang muda dan Sobat YPSK, demikianlah tadi bincang-bincang pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Wulandari dan Kak Ahmad Mustafa undur diri. Sekian, sampai jumpa.